Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Kantor kami di Jakarta Timur, di Duren Sawit lebih tepatnya. Saya hari-harinya berprofesi sebagai kontraktor. Jadi acara-acara seperti ini, acara-acara yang dibuat disponsori oleh Pak Kurniawan, bagi saya dan bagi teman-teman yang sering mengikutinya itu sangat berharga, karena memang pilihan hidup kita adalah di profesi ini, sehingga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya yakin dengan motor yang semangat dari Pak Kurniawan, dengan tim Bu Nur Azizah yang sangat luar biasa perfect dan kreatifnya, maka akan banyak peserta, akan banyak warga negara Republik Indonesia yang akan mendapatkan pengetahuan. Mudah-mudahan bisa sampai tingkat skill ya Pak Kurniawan ya. Siap. Ya, untuk bidang pengadaan barang dan jasa, dan saya lihat sangat banyak ini yang dibuatkan program ini oleh Pak Kurniawan dan timnya. Saya sekali lagi mengatakan hormat, salut terhadap tim ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam hal pengadaan tenaga-tenaga ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Saya yakin teman-teman semua ini menyebar kurang lebih 65 peserta. Saya ucapkan selamat untuk periode ini angkatan ke-15 ya Pak Kurniawan ya. Siap Pak, siap. 15. Selamat angkatan ke-15, sertifikatnya apa? Jangan pernah mundur. Banyak ide-ide yang harus kita lakukan, banyak kreasi yang harus kita lakukan sebagaimana perlakuan di dunia konstruksi pada umumnya. Oleh karena itu, saya tidak berpanjang lebar. Saya sekali lagi mengatakan spirit maju terus, pantang mundur. Kalau orang tua dulu bilang, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, Pak Kurniawan Ilyas segera datang ke Jakarta, kita ngopi bareng di Jakarta. Siap. Dan kalau ada di kepesertaan ini yang di Jakarta, boleh minta telepon nanti dari Bu Nur Azizah atau langsung ke Pak Kurniawan supaya kita bisa kopi darat di Jakarta. Siap. Saya sangat welcome. Sekali lagi, acara ini sangat bagus. Dunia konstruksi Indonesia membutuhkan program seperti ini. Akhir kata dari saya ingin menyampaikan sukses buat Pak Kurniawan. Makan Indomie pakai ketupat. Semoga program ini semakin hebat. Demikian kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak sampai selesai karena masih ada Zoom yang lain. Iya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Kurniawan, terima kasih Bu Nur Azizah, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam semua. Malam Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Heber Simbolon dalam hal ini Ketua Itaki Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Ketua Itaki. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Ikat ya. Jadi itu tadi sambutan dari Bapak Heber sekaligus pembuka kita pada malam ini di periode 15. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga webinar ini dapat berlanjut sesuai dengan harapan-harapan yang Bapak sampaikan. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita memulai materi. Karena di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam juga, Pak. Malam. Untuk malam ini, materi pertama pada periode 15, yaitu audit tingkat komponen dalam negeri barang atau jasa pemerintah. Baik Pak, dengan hormat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf saya ada keterlambatan waktu. Mengingat saya sedang mendampingi paket MC0. Pekerjaan kurang lebih
50 kilo melakukan pendampingan terhadap Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten lain. Materi malam ini adalah audit tingkat komponen dalam negeri barang dan jasa pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengaudit ini tentang komponen dalam negeri atau produk dalam negeri itu sendiri, memastikan apakah barang-barang yang digunakan oleh pemerintah atau yang dipakai oleh pengguna barang, kuasa pengguna barang, PPK, kuasa pengguna anggaran, mengandung komponen dalam negeri. Jadi apakah laptop, apakah HP, apakah kursi, apakah buku atau pulpen, pensil dan sebagainya sebagai kebutuhan perkantoran atau alat tulis kantor itu sendiri mengandung unsur dalam negerinya atau tidak. Kita selama ini menggunakan peralatan-peralatan ataupun gedung ataupun produk konsultan belum memastikan benar tidak barang ini mengandung komponen dalam negeri yang diatur di peraturan perundang-undangan. Untuk itu, saya menjanjikan materi ini memiliki beberapa tahapan ataupun pembahasan. Saya kemarin melakukan ujian sertifikasi, ya sertifikasi untuk memperoleh keahlian menghitung komponen dalam negeri dari PT Surveyor Indonesia yang diselenggarakan oleh LTKN. Jadi dengan melalui proses diklat dan ujian yang berat sehingga PT Surveyor Indonesia sebagai badan BUMN yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian selain dari Sukovindo melakukan survei terhadap komponen dalam negeri. Jadi intinya adalah PT Surveyor ini adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah, ya Kementerian Perindustrian untuk memastikan barang-barang yang masuk di Indonesia apakah mengandung komponen dalam negeri atau tidak. Itu. Jadi PT Surveyor selain dari PT Sukovindo Tbk, salah satu BUMN juga. Jadi pembahasan kita adalah dasar hukumnya, mengapa saya mengangkat judul ini, komponen auditnya dan perhitungan. Kalau kita bisa mengaudit, sudah pasti kita bisa menghitung bagaimana komponen TKDN-nya. TKDN-nya ataupun produk dalam negeri. Nah, ini dasar hukumnya. Dari dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 12 2001, Peraturan Menteri Perindustrian 16 2011, Peraturan LKPP 12 2021, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia, MOU Kementerian Perindustrian dan BPKP dan pedoman penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini regulasinya. Jadi latar belakangnya adalah ya kalau di pengadaan barang dan jasa bahwa peserta yang menawarkan TKDN ditambah nilai bobot paling rendah 40%. Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi untuk badan usaha nasional paling tinggi 75%. Preferensi diberikan jika TKDN paling rendah 25%. Dan baru-baru ini Kepala BPKP RI sudah menyatakan bahwa aparat pengawas internal pemerintah, didorong untuk melakukan audit, program audit P3DN. Nah, karena ini program audit, maka kita kembali kepada bagaimana cara menghitung dan dokumen apa saja yang disajikan ketika kita ingin melakukan audit. Nah, komponen audit ini sendiri adalah bagaimana barang itu, ya, bagaimana sumber barang itu investasi di Indonesia atau tidak. Pembangunan atau pekerjaan barang itu, misalnya barang laptop,
apakah dibuat di Indonesia atau tidak. Ya. Termasuk juga produksi atau lokasi pembuatannya, ataupun juga bahan-bahan dari Indonesia atau tidak. Itu ketentuan ketika kita melakukan audit TKDN atau komponen dalam negeri. Nah, konsep audit TKDN itu sendiri kurang lebih ada 3. Pertama, bahan baku material, nilai perolehan, nilai harga transportasi, tenaga kerja, ya, dan alat kerja, ya, atau fasilitas. Ya. Itu kalau kita ingin melihat komponen perhitungan dalam negerinya. Ya. Selanjutnya, konsep perhitungan TKDN untuk material, itu, ya, pertama identifikasi produk, langkah awalnya, agar tidak keliru untuk mempresentasikan dan menghitung TKDN. Jadi, ketika kita ingin mengetahui suatu barang seperti laptop itu sendiri, maka kita harus tahu dulu country of origin-nya. Negara asalnya barang ini di mana sih? Apakah materialnya seperti casing-nya, seperti komponen RAM-nya, itu dari Indonesia atau dari luar negeri, namun dibikin di Indonesia. Jadi audit itu adalah melihat di sisi itu. Yang selanjutnya barang diserahkan, ya, barang diserahkan menjadi milik user atau buyer. Barang berfungsi sebagai alat kerja. Jadi identifikasi program audit ini barang dan jasa. Jadi ada 2 komponen perhitungan besar, barang dan jasa. Nah, bahkan di perhitungan yang saya sebutkan tadi, ya preferensi harganya berbeda, ya. Untuk pekerjaan konstruksi maksimal 7,5, ya. Kalau untuk barang jasa maksimal 25% atau TKDN di atas 25%. Itu ketentuan di regulasi. Nah, selanjutnya ketika kita bicara produk, maka ada 3 hal sebenarnya. Produk penggunaan dalam negeri atau TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Pertama barang, kedua jasa, ketiga gabungan barang dan jasa. Ya. Jadi bicara tentang produk tentu ada berkaitan dengan biaya. Biayanya berarti dirincikan sebagai biaya material atau peralatan atau bahan baku. Misalnya ketika kita membuat kursi, kita harus tahu materialnya dari mana, atau material dari luar negeri namun dibikin di Indonesia, itu kita harus pastikan harus memiliki dokumen, ya, dokumen. Yang kedua adalah biaya alat kerja, yaitu peralatan apa untuk membuat kursi itu. Apakah membuat gergaji saja atau gergaji besi atau gergaji yang lebih canggih. Yang ketiga tenaga kerja. Apakah yang kerjakan kursi yang Bapak duduk saat ini ataupun yang duduk di perkantoran, apakah dari asing atau dari warga negara Indonesia? Itu harus dipastikan. Yang ketiga adalah biaya jasa umum. Biaya jasa umum berkaitan dengan asuransi, honorium, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menghitung TKDN adalah biaya KDN ini komponen dalam negeri dibagi biaya komponen dalam negeri ditambah komponen dalam negeri dikali 10%. Jadi ini komponen dalam negeri dan non negeri. Nah, jadi saya tegas lagi. Jadi ada komponen yang sifatnya, ya, barang jasa yang menghasilkan produk atau gabungan barang dan jasa seperti proyek, ya. Jadi akan dihitung yang mana produk luar negerinya, produk dalam negeri. Itu kita akan sajikan di materi berikutnya. Nah, bagaimana sih kita menentukan, ya? Bagaimana sih kita menentukan itu unsur komponen dalam negeri atau komponen luar negeri? Nah, pertama kita lihat unsur materialnya, ya, materialnya, bahannya, barang tersebut, ya, ramuan tersebut, apakah dibuat luar negeri atau dalam negeri? Kalau dibuat di luar negeri, berasal dari luar negeri, ya, berarti TKD-nya 0%. Tidak ada unsur Indonesia Rayanya. Nah, jadi kalau dibuat di luar negeri, barangnya itu, bahannya itu dari luar negeri, pemilik sahamnya dari luar negeri,
berarti berkaitan dengan TKDN 0%. Kalau dibuat di dalam negeri berarti TKDN-nya adalah 100%. Atau di bawah 100% berdasarkan mungkin komponen-komponen lain. Misalnya di sebuah laptop yang kita miliki, HP yang kita miliki, tidak seluruh buatan, tidak seluruh material berasal dari luar negeri. Ada juga kandungan di dalam negeri seperti casing misalnya, seperti yang mengepak, melakukan pengepakan ataupun juga melakukan produksi untuk perbaikan atau rekondisi. Jadi tidak selalu gitu. Nah, penentuan TKDN lainnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja kita harus pastikan dia warga negara Indonesia atau bukan. Bagaimana cara memastikan? Kita lihat KTP-nya atau identitas lain. Yang ketiga alat kerja. Alat kerja dari mana negara asal dan kepemilikan ya. Alat kerja itu seperti alat-alat berat misalnya, ekskavator, dozer, dan alat kerja lain. Apakah dia dari negara asal mana, kepemilikannya siapa, orang luar negeri kah, orang dalam negeri, itu perhitungan tentang TKDN. Maka kita mengaudit 3 komponen ini, materialnya, tenaga kerjanya, dan alat kerjanya. Nah, ini konsep perhitungannya. Kalau dibuat, ya ini perhitungannya, kalau dibuat di dalam negeri, berarti 100%. Kalau dibuat dalam negeri, pemilik sahamnya, ya orang Indonesia, TKD-nya 100%. Dibuat di dalam negeri, pemilik sahamnya luar negeri, TKD-nya 70%. Ya. Dibuat di dalam negeri, pemiliknya ini gabungan ini konsorsium antara orang Indonesia dengan orang luar negeri. Ya, berarti 75 ditambah 25% kali saham dalam negerinya. Nah, bagaimana kalau kalau ekskavator ini dibuat di luar negeri? Dibuat negeri, tapi yang memiliki saham ini orang Indonesia ternyata. Berarti komponennya 75%. Nah, selanjutnya dibuat di luar negeri ini eksa, tapi pemiliknya asing juga. Ini berarti 0%. Nanti kalau dibuat luar negeri, kepemilikan sahamnya dalam negeri dan luar negeri, tapi ada pembagian proporsional saham dalam negeri, maka akan dihitung berdasarkan persentasenya. Nanti kita bicara hitungan. Jadi pedoman audit, jadi kalau kita melakukan audit alat kerja seperti ekskavator tadi, maka ini sudah disebutkan. Alat kerja diproduksi dalam negeri, ya pasti 100%. Alat kerja diproduksi dalam negeri dimiliki pada luar negeri komponennya 70%. Alat kerja diproduksi dalam negeri dimiliki oleh penyedia kerjasama dalam negeri, ya perusahaan dalam negeri, perusahaan dalam negeri, ya dinilai TKDN-nya dikali 25%, ya ditambah 20% dikali proporsional. Ada juga alat kerja di luar negeri, ya alat kerja diproduksi, ya 0%. Ini juga pembagian yang disebutkan tadi. Nah, bagaimana kita mengaudit alat kerja? Nah, misalnya, kasih contoh ya, ilustrasi ya dalam manufaktur kabel, kepemilikan saham ya, 50% kepemilikan saham ya, catatan persen asing, ketiga mesin produksi dan rincian, ya dengan rincian Cina ya, dibuat di Cina ya, ternyata sahamnya berarti TKDN-nya masing-masing 50% ya. TKDN tingkat komoditas dalam negeri. Dibuat di Jepang juga demikian. Nah, dibuat di Indonesia, made in Indonesia. Tapi kepemilikan sahamnya ya 50% dan 50% asing. Nah, ada hitungannya. Sama juga demikian ya. Kita berbagi Excel-nya ya. Nah,
Sama kalau audit TKBN barang ya. Jadi komponen dalam negeri barang itu pengguna bahan baku ya, barang itu bahan baku, rancang bangun, perekayasaan dan lain-lain ya. Jadi bahan baku ini bahan baku atau material, perekayasaan, unsur manufaktur, pabrikan perakitan ya ada tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrikan, factory overhead ya, termasuk biaya tenaga kerja, biaya mesin alat kerja dan biaya umum. Nah, kita bisa, jadi kalau kita ingin tahu HP yang ada sama masing-masing peserta, kita masuk di komponen TKDN-nya nih, di website. Jadi kita bisa masuk di website ini. Untuk mengetahui produk kita ini berapa sih TKDN-nya, berarti kita audit barang lewat website. Nah, bagaimana kita audit TKDN ya? Audit TKDN struktur harga barang. Misalnya biaya bahan baku ya 100.000 ya. Komponen dalam negerinya 50.000. Ini pembiayaan ya, komponen dalam negeri 50.000, 50.000. Sama ya, komponen dalam negerinya ketika ini 10.000, dalam negerinya 10.000 jadi 0. Sama ini bagi 2. Biaya produksi ya, ini lebih tinggi ya 120. Komponen dalam negerinya 65.000, komponen luar negerinya. Jadi promosi adalah 65.000 dibagi 120 kali 100%. Jadi unsur TKDN-nya sudah memenuhi syarat di atas 25%. Nah, bagaimana kita metode audit barang atau struktur harga barang ya? Jadi kita minta material ini ya, biaya material, tenaga kerja, biaya tidak langsung, biaya produksi, kita minta biaya material misalnya, ini tadi 50.000. Mana bukti bill of materialnya, invoice-nya, sertifikat TKDN-nya, bill of sertifikatnya. Ya. Bagaimana tujuannya? Ya, kita harus untuk mengetahui produsen, surveyor, asal negara tersebut, supaya pasti bahwa ya ada pembiayaan yang dari luar negeri dan ada pembiayaan dari dalam negeri itu sendiri. Ya. Bagaimana unsur tenaga kerjanya? Ya. Biaya langsung tenaga kerja, ya, misalnya konsultan, ahli macam-macam ya, ahli teknik, ahli arsitektur dan lain-lain. Maka kita minta bukti struktur organisasi pabrikan, daftar tenaga kerja, slip gaji dan KTP. Untuk mengetahui jumlah dan kewarganegaraan yang bekerja di perusahaan tersebut. Apakah semua asing? Apakah semua Indonesia? Atau ada asing, ada Indonesia? Nah, kita bisa audit di situ. Audit di alat kerja juga. Alat kerja, ya komponen dalam negerinya, pembiayaannya, sumber bagaimana membiayai harga alat kerjanya itu 55.000, harga alat kerjanya di luar negeri 5.000 dari 10.000 total biaya. Ya, kita lihat daftar aset, kontrak sewa kerja, invoice, akte pendirian, akte notaris. Jadi itu bukti atau bahan ketika kita melakukan audit. Nah, audit jasa, sama juga audit jasa ya, komponen dalam negeri pada jasa dan dibagi seluruh ya, jasa keseluruhan dikali 100. Ya, biaya jasa, material yang terpakai. Jadi jasa juga ada material. Misalnya seorang konsultan. Oke, remunerasinya betul ya sebagai biaya jasa, tapi ada materialnya, misalnya sewa laptop atau sewa kantor atau sewa rental, itu jasa ya. Tapi ada unsur materialnya dari mana mobil itu, dari mana kantor itu, siapa pemiliknya, alat kerjanya juga. Apakah kalau mau mengukur jalan pakai TS, teodolit atau water pass umpamanya. Atau jasa umum ya. Itu tentang biaya jasa, tentang audit TKDN. Jadi komponen TKDN jasa ya, struktur kontrak jasa ya, kontrak jasa, biaya operasional, ya, kontrak jasa, keuntungan dan pajak. Biaya operasional, biaya komersial, biaya jasa. Ya. Biaya jasa juga terdiri material terpakai, konsultan, alat kerja dan jasa umum. Jadi seluruh biaya jasa dihitung di lokasi material on-site. Ya.
Audit jasa, bagaimana kita audit jasa? Ya, jadi kita audit jasa, ya tadi ya, TKDN jasa ya, jelas materi terpakai, konsultan, alat kerja, jasa umum dan biaya produksi. Ya, mobilisasi, jasa umum, mobilisasi, demobilisasi, alat kerja, misalnya lektor, tenaga konsultan misalnya, orang dan materi yang terpakai. Jadi termasuk juga dihitung ya, ini yang dihitung, yang tidak dihitung salah satunya overhead, kepentingan konsulen, dan PPN yang dijual. Audit TKDN jasa, ya, perhitungan TKDN jasa setiap kegiatan jasa ya, jasa berarti misalnya jasa desain, sewa, jasa alat berat. Ya. Jadi kegiatan jasa yang sama akan tetapi memiliki ruang lingkup berbeda, misalnya lokasi ya, memiliki TKDN juga yang berbeda. Perhitungan TKDN jasa ditelusuri sampai tingkat kedua dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri. Apabila penelusuran tingkat kedua terdapat komponen yang berasal dari tingkat ketiga yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam negeri, komponen tersebut dinyatakan 100%. Jadi auditnya ya sama tentang jasa juga pembagiannya 3.875. Kalau salah ya, 3.875, setelah 75-nya dibagi 400, ya. Dikali 100 ya, 93. Ya. Ini salah ketiga, 3.875. Nah, kita audit, jadi setiap penyedia jasa barang, ataupun juga toko, ataupun apa, ada formulir TKDN-nya, ataupun juga perusahaan-perusahaan besar ya yang memproduksi barang ataupun sebagai agregator atau sebagai vendor, ada formulir TKDN-nya. Nah, apa yang saya sebutkan tadi ya, kalau untuk manajemen jasaan ya, komponen dalam negerinya 60.000, total 60.000. Jadi 11% ini ya, 10% ya perkalian dari total 60 dibagi 500 kali 10% ya. 60 bagi 550 kali 10%. Jadi 16%. Itu cara rumusannya. Sama jadi biaya proyek rekayasaan ya. Seperti desain, engineering, set manager dan lain-lain. Terima kasih, saya sajikan satu materi tentang perhitungan ya. Lebih bagus kita berhitung. Jadi umpamanya CV konsultan Indonesia ya, perusahaannya dimiliki 80% asing ya, Indonesia 20% asing, misalnya inspektorat kota penanggung jasa. Jadi harus ada struktur daftar upah dan bahannya. Dan mintakan setelah itu kita formnya adalah ini, leadernya ya Indonesia. Jadi kalau Indonesia berarti 100% TKDN-nya. Makanya kita harus lihat ini, jumlahnya 1 orang, durasi pekerjaan 2 bulan, 60 juta, 60% ya. 11, jadi kita harus lihat KTP-nya, minta KTP nih, KTP-nya. Mana KTP saudara? Ada atau tidak? Oh, kalau dari Tiongkok umpamanya, itu dari Ukraina umpamanya atau dari Rusia, nah kita lihat. Oh, ini KTP Rusia atau Ukraina. Berarti dia bukan 10%, 100%, 0% ya. 0%. Tapi kalau dari Indonesia, ya dari Kendari, dari mana? Berarti Indonesia ini. Nah, ini tadi perhitungannya total 87% ya. Misalnya ini kan pengadaan jasa ini. TKDN jasa yang kita menghitung. Tapi ternyata konsultan tersebut menggunakan laptop atau komputer, sewa digital. Kita lihat, kita cek di website, untuk laptop tipe ini siapa sih pemasok atau sertifikasinya? Dibuat di mana sih? Nah, dibuat di mana?
Oh, dibuat di dalam negeri, ya. Dibuat di luar negeri, dibuat di luar negeri ya berarti 75%. Ya. Tapi dimiliki kerjasama, ya. Berarti 80%. Dari mana 80%? Kita lihat rumusnya, ya. 75 ya, 75, 20% ditambah 20% kepemilikan saham. Ya, 75 dikali ya sharingnya, presentasi sahamnya ditambah 20%, jadi 80%. Bagaimana dengan laptop? Kamera digital. Nah, konsultan dia dari pemasoknya Indonesia. Dibuat di luar negeri, dimiliki perusahaan dalam negeri ini. Gitu. Tapi kan ada luar negerinya 75%. Jadi total 75%. Nah, hitungan tadi 87% sama hitungan di proporsional. Jadi ketika komposisi sahamnya sebenarnya ya, komposisi sahamnya 68% sebenarnya Indonesia ini. Kenapa dia 87%? Kita lihat ya. Ini tadi hitungan saya. Ini ya. Nah, ini 87% ya. 87%. Hitungannya adalah yang saya muat di Excel tadi tersebut ya, di Excel. Ya, kenapa 87%? Ya, hasil penambahannya. Ternyata komposisi sahamnya dalam data RUPS itu 68% itu sendiri. Demikian, saya kembalikan kepada Nur Asisah. Silakan. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak atas materinya untuk malam ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi setelah narasumber kita membawakan materi, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk sesi tanya jawabnya sendiri bisa melalui raise hand atau tunjuk tangan di Zoom ini dan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat seputar apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita atau ada masalah-masalah mengenai dengan yang Bapak Ibu sekalian mengenai dengan materi ini, silakan disampaikan kepada narasumber. Semoga ada solusi yang dapat disampaikan oleh narasumber. Ayo, silakan diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang auditor atau P2A juga kan sudah ada penyampaian dari Kepala BPKP ya. Kita nanti ditugasi itu mengaudit TKDN ya, produk dalam negeri. Oke. Iya, Pak. Kasih ya. Jadi tadi materinya mengenai dengan audit tingkat komponen dalam negeri barang atau jasa pemerintah, di mana tadi narasumber kita membahas mengenai dengan 4 poin. Yang pertama ada dasar hukumnya, ada latar belakangnya, dan ada komponen auditnya, dan yang terakhir tadi ada kita sudah diajarkan mengenai dengan perhitungannya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama ini pertanyaan dari Bapak Nando sepertinya. Malam Pak, saya Nando dari Bekasi. Jika bahan baku yang kita beli tidak memiliki sertifikat TKDN, bagaimana Pak? Menurut ketentuan sebenarnya itu ada sanksi ya, ada sanksi administrasi dalam bentuk sanksi denda ya, sanksi denda terhadap barang yang tidak memiliki TKDN itu sendiri ya. Jadi sanksinya itu kita lihat di peraturan pendustrian ya, pendustrian kepada khususnya produsen ya, yang penjual ya. Jadi itu yang dikenakan sanksi, diberikan denda ya. Demikian. Ya baik, terima kasih Pak. Itu untuk jawaban Pak Nando. Selanjutnya Pak Justin Dama, apa konsekuensi atau sanksi jika ditemukan hasil audit TKDN kurang dari
yang dipersyaratkan. Ya, jadi itu tadi sanksi itu berarti kan tidak memenuhi syarat TKDN ya. Jadi memang sebenarnya sanksi itu ketika Pokja ya atau PPK dia lalai terhadap unsur TKDN-nya, sanksinya ya rekomendasi kepegawaian ya, rekomendasi kepegawaian. Tapi kalau apa namanya kita bicara tentang perusahaan ataupun juga vendor, ya tentu kan diatur dengan peraturan tentang Undang-Undang 3 2014, Undang-Undang 11 2016 itu sendiri. Jadi sanksinya sifatnya administratif. Administratif ada dua, peringatan, tahapannya, denda, pencabutan izin, ya itu yang tidak mengandung TKDN ya. Kalau perusahaan tersebut ya tidak, makanya perusahaan tersebut wajib self assessment ya, self assessment itu sendiri. Jadi kita bisa lihat di Undang-Undang 3 2015 ya tentang sanksinya itu sendiri. Silakan Nasir. Ya. Di unmute kau punya itu. Ya, mohon maaf Pak. Ya, selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Adloni Fazla. Bagaimana jika pengadaan laptop tertera Made in China? Apa bisa dianggap total loss, Pak? Dari teman Adi ternyata oh ya, bagaimana jika pengadaan laptop tertera made in China gitu. Kita lihat dulu apakah itu TKDN kita mau lihat, atau kalau kita lihat made in China jangan sampai kepemilikannya ada orang Indonesia, ada sahamnya. Berarti kan kita ukur TKDN-nya berdasar dibuat di luar negeri, diproduksi ya, dibuat dalam negeri, bahan materialnya dari luar negeri, di kepemilikan sahamnya dari luar negeri, tapi kerjasama gitu ya, berarti tingkat komponen dalam negerinya itu 25%. Jadi kalau bicara total loss ini kan tidak relevan dengan ini apa namanya pengadaan itu made in China-nya. Yang relevan ini adalah apakah unsur ada komponen dalam negeri atau tidak. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Darmadi. Dari temuan audit, ternyata produk tersebut komponen dalam negeri, lebih kecil dari komponen seluruhnya. Apa rekomendasi kita? Iya, rekomendasinya kita minta kepada pimpinan daerah ya menegakkan aturan Undang-Undang 3 tahun 2014 untuk mencabut sanksi perusahaan yang tidak punya sertifikat komponen dalam negeri ataupun ya tidak ada Indonesia Raya-nya. Jadi artinya kalau kecil apalagi pengadaan ya, khususnya kita ini kan khususnya mengatur pengadaan di Indonesia ya, pengadaan barang dan jasa. Tentunya kalau sedikit komponen dalam negerinya, Pokja, PPK, ya tentu kita minta kepada pimpinan kepala daerah ya untuk merekomendasi PPK tersebut diberhentikan dari PPK karena sudah tidak mencintai barang Indonesia. Itu sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri ya dengan BPKP dan perindustrian. Jadi kita minta kepada rekomendasinya karena sudah lalai gitu. Ya, baik Pak. Seperti itu ya Pak Darmadi. Selanjutnya dari Pak Muhammad Iswandi. Bagaimana perlakuan untuk pengadaan alkes atau alat kesehatan?
di mana biasanya dokter spesialis memesan merek tertentu atau yang impor, Pak? Nah, kita harus lihat dulu posisi tersebut. Apakah dibuat luar negeri, di dalam. Kalau untuk pengadaan barang dan jasa, wajib komponen dalam negerinya di atas 25%. Jika dokter tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kita rekomendasikan dokter tersebut ya sidang kode etik, terhadap produk dalam negeri, karena pemerintah sudah menegaskan di Undang-Undang 3 2014 di surat edaran Kemendagri untuk melakukan gerakan bangga buatan Indonesia. Nah, kalau tidak dijalankan tentu ada sanksi-sanksi, apalagi dia pegawai, ada sanksi-sanksi administrasi kepegawaian, dan itu tergolong pelanggaran berat, ya, tidak mengikuti peraturan perundang-undangan. Itu pelanggaran berat itu yang dilakukan oleh pegawai negeri, ya, karena dia masih tidak mengadakan alkes itu di atas 25% sesuai dengan ketentuan. Demikian, Asisa. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya Pak, dari Bapak Justin Dhamma. Bagaimana Pak untuk pengadaan barang yang terbatas suppliernya dan hanya ada di LN? Artinya yang pasti adalah ketentuan pengadaan barang tersebut harus di atas 25% TKDN. Kalau terbatas ya ganti kebutuhan lain, ya ganti yang memang barang tersebut harus di atas 25%. Nah, syarat di atas 25% dibuat di luar negeri, ya, bahan materialnya luar negeri, kepemilikan sahamnya antara orang Indonesia dan orang asing, tapi kan baru 25%. Ketentuannya harus di atas 25% itu sendiri. Jadi kita harus mengatur termasuk pembagian saham proporsionalnya. Sabtu ada tinggi saham proporsionalnya dari pemilik orang dalam negeri, gitu. Perusahaan dalam negeri, tidak masalah. Gitu. Yang penting ketentuannya adalah di atas 25%. Pegawai negeri atau pejabat yang tidak mau ya ketentuan itu, maka dia melanggar undang-undang disiplin, ya, peraturan pemerintah tentang disiplin kepegawaian. Makanya ya kepala daerah atau pimpinan bisa merekomendasikan untuk memberikan sanksi pada pegawai negeri tersebut. Demikian, Aziza. Iya, baik Pak, terima kasih. Sepertinya itu saja Pak untuk saat ini. Sampai di situ pertanyaan dari kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Saya ada waktu beberapa menit. Oh ya Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Justin Dhamma, katanya bagaimana dengan vaksin COVID-nya Pak? Ya, vaksin COVID kan dia keadaan darurat, ya. Ya, keadaan darurat, maka pendekatannya juga dengan keadaan darurat, ya. Itu. Demikian. Ya Pak. Ya baik Pak. Selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama ini dari Bapak Farhan Sidik. Izin bertanya Pak, bagaimana prosedur terkait perhitungan TKDN untuk jenis kontrak lamsam? Ya. Apakah harus memperoleh dokumen analisa harga satuan terlebih dahulu agar mendapatkan rincian atas komponen-komponen kontrak tersebut? Terima kasih Pak. Akan langsung jawab. Sebenarnya kalau pribadi sih jangan analisa harga satuan, yang benar itu daftar upah dan bahan yang menjadi dasar perhitungan dari kontraktor untuk memindahkan menjadi analisa harga satuan pekerjaan sebelum menjadi daftar kuantitas, daftar harga dan kuantitas atau daftar harga dan keluaran itu sendiri. Yang benar itu adalah daftar upah dan bahan. Dari situlah sumber kita mengetahui komponen-komponen itu dalam negeri atau tidak.
Ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak Hujatan Munawara, apakah audit TKDN ini merupakan audit yang dilaksanakan khusus atau bisa dilakukan saat melakukan audit atas pengadaan barang atau jasa sebagai komponen dari uraian tugas? Bisa sebagai audit khusus atau audit tujuan tertentu bisa. Bisa juga dilakukan audit pengadaan barang jasa atau probity audit. Bisa juga kita lihat audit kepatuhan. Kepatuhan dalam hal PPK, dalam hal menyusun harga pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Bisa masuk semuanya. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Bisma Akbar Anggara. Pak, apakah dalam mengaudit komponen TKDN kita menggunakan Permen Perindustrian nomor 16 tahun 2011 yang mengatur cara menghitung komponen TKDN? Dan apabila iya, yang dimaksud barang tingkat 2 itu apa ya? Dan memangnya ada berapa tingkatan barang tersebut, Pak? Ya. Pertama, barang itu sebenarnya ada 3 tingkatan ya. Tingkat pertama berarti di pemilik aslinya. Ya. Tingkat kedua berarti di tingkat agregator ataupun di tingkat distributor. Tingkat ketiga bisa di tingkat pasar maupun di tingkat pasar lah, khusus pasar ya. Pasar dari berarti masyarakat atau pedagang eceran itu sendiri. Jadi kita bisa lihat tingkat keberapa posisinya. Demikian ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Muhammad Fauzi. Pada saat penyusunan HPS, PPK tidak punya banyak referensi terkait TKDN, barang jasa konstruksi. Ya. Bagaimana mitigasi awal agar tidak ada temuan di kemudian hari oleh APIP? Mitigasinya kita lakukan audit dulu. Kita bukan audit sih, kita mengecek barang-barang jasa TKDN yang di website kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meminta data dan informasi di perdagangan dan perindustrian dinas. Nah, itu jadi di situ ya, di situ kita bisa lihat data dan informasi termasuk juga di BPS. Jadi memang PPK juga harus memastikan barang tersebut ada barang yang minimal di atas 25% dalam menyusun harga tersebut. Itu ketentuan ya, ketentuan. Jadi harus taat di situ. Jadi mitigasinya harus mendokumentasikan segala tindakan atau perbuatan PPK dalam hal mencari harga atau barang atau jasa, harga barang dan jasa di pasar itu sendiri. Kalau sudah melakukan dokumentasi, ditemukan tidak ada, ya tentu itu di luar dari kendali PPK. Namun kita bisa tahu bahwa di dinas A, dinas perdagangan, di website Kementerian Perindustrian itu sudah ada daftar informasi. Nah, kalau kita material timbunan misalnya, material batu misalnya, material seperti semen itu kita bisa tahu kalau semen ya kita tahu pasti kan produksi Indonesia, semen Tonasa, semen Bosowa, semen Gresik, ya semen-semen yang ada di Indonesia. Kan kita bisa tahu itu material-material lain. Yang kita harus pastikan adalah seperti material seperti barang-barang elektronik, ya barang-barang obat, ya itu harus benar-benar kita lihat termasuk juga alat listrik. Itu yang tingkat kerumitan kita melakukan audit untuk barang-barang sifatnya kosmetik, apa namanya, kosmetik, termasuk juga obat-obatan, termasuk juga elektronik, kelistrikan, itu tingkat kesulitan mengauditnya sangat tinggi. Akan tetapi tugas kita meminta referensi atau dokumen faktur pembelian, transaksi apapun, termasuk pembelian saham atas barang tersebut. Ya, apa itu barang tersebut? Ya dari pengusahanya, dari
perusahaannya itu sendiri. Ya. Jadi kita harus bisa memastikan di situ faktor jual beli dan lain-lain. Itu audit terhadap TKDN itu sendiri. Demikian, Aziza. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan di kolom chat. Tadi ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk webinar kami ini tidak ada absensinya karena untuk absensinya itu kami ambil melalui form registrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, form registrasi itu merupakan absensi, bisa kami jadikan sebagai absensi pada webinar ini. Ya, baik Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Rina. Sepertinya ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Rina karena ya pertanyaan pertama Pak, jika ada pemesanan di e-katalog, kemudian barang tersebut tidak memenuhi syarat, kemudian barang tersebut tidak memenuhi syarat TKDN, siapakah yang harus diberi sanksi, PPK atau penyedianya? Ya, baik. Di e-katalog, kalau Ibu pernah belanja di katalog, dia sudah muncul ya unsur-unsur TKDN-nya atau tidak, ya. TKDN atau tidak. Jadi syaratnya memang di atas 25%. Dan di katalog memang sudah mensyaratkan unsur TKDN-nya di atas 25% itu sendiri. Dan kedua, apabila tidak memenuhi syarat, berarti pertama sudah ada sifat melawan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan siapakah yang harus diberi sanksi? Ya, kalau di atas 200 juta, yang belanja itu kan PPK. Kalau di bawah 200 juta, yang belanja adalah pejabat pengadaan. Jadi sisa dilihat nilai anggarannya saja. Kalau di atas 200 juta kita belanja ya PPK. Ya bawah 200 juta berarti pejabat pengadaan. Demikian. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah perhitungan TKDN menjadi salah satu sasaran ketika review HPS oleh APIP? Wajib sebenarnya. Hanya kan gini, review ini kan memberikan keyakinan yang terbatas atas dokumen. Di sisi lain untuk siap-siap mau kepentingan tender atau kepentingan kepentingan ya tender ya atau rapat persiapan rapat persiapan pengadaan gitu. Jadi kalau saya masuk di komponen audit saja karena audit derajat menelaah sebuah dokumen, menelaah menggali sebuah informasi itu jauh lebih memadai, lebih memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan itu sendiri. Jadi review saya kira tidak perlu. Tapi kalau untuk mitigasinya ya bisa kita minta juga kepada PPK ya untuk mereview dokumen-dokumen berkaitan dengan HPS dasar-dasarnya gitu. Nah inilah yang sejak awal saya sampaikan bahwa di MCP KPK itu keliru besar. Ya, MCP KPK itu didorong kepada APIP ya untuk mereview HPS. Tidak ada kata yang bisa yang begini. Review HPS itu review paling terakhir, harus dulu di review spek dan review gambar. Ini tiba-tiba kita didorong HPS, tidak ada gambarnya, tidak ada speknya, bagaimana kita mereview? Jadi memang MCP KPK itu harus diubah. Ya, jadi di spektorat saya dorong jangan dulu
kita dorong meskipun ranking keberapa ya, Kota Kendari itu ranking ke-10 ya, ke-10 nasional di MC KPK. Jadi kami dorong kepada KPK, Kopsuga, bahwa jangan review HPS, salah. Yang benar review spesifikasi, review gambar, baru kita masuk spesifikasi, baru HPS. Jadi inilah yang harus kita ubah ya. Teman-teman inspektorat banyak di sini, sampaikan kepada Kopsuga, salah Pak, review HPS, yang benar review spesifikasi dan review gambar kalau itu pekerjaan konstruksi. Demikian Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, itu tadi Pak ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar pada malam ini. Mungkin jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta webinar kita pada malam ini, silakan kepada Bapak Kurniawan untuk menyampaikan closing statement-nya mengenai dengan materi kita. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman sejawat dari APP sendiri, dari Pokja pemilihan, dari PPK, dari konsultan, dari penyedia lain, dan profesi lain. Ya, ke depan kita didorong oleh BPKP, ya, induk dari atau pembina dari auditor, mungkin ada dari DPD, OPD juga. Induknya di Kemendagri ya, untuk kita mendalami tentang audit tingkat komponen dalam negeri atau penggunaan barang dalam negeri. Nanti kita adakan bintek ya, bintek khusus bagaimana menghitung obat-obatan dan alat listrik ya, listrik. Nanti kita buat bintek khusus bagaimana menghitung dan mengaudit alat-alat listrik dan obat-obatan unsur tingkat komponen dalam negerinya. Demikian, jadi ke depan kita akan didorong untuk melakukan audit-audit tersebut. Demikian yang bisa saya sajikan. Mohon maaf atas kesalahan ucapan yang lahir dari saya pribadi. Semoga kita bisa berjumpa di materi audit pajakan dana BOS, Pak. Pajak dana BOS. Jadi cara perhitungan pajak PPN dan PPH, dan itu sangat urgen karena kurang lebih 99% cara menghitung pajak PPN dan PPH saya dapatkan ada kekeliruan. Nanti kita akan menghitung bagaimana cara menghitung pajak dan PPN dan PPH. Demikian yang bisa sajikan. Mohon maaf, saya pamit. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk materi malam ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa link absen untuk kegiatan kita atau webinar yang berlangsung ini pada periode 15 dan seterusnya itu tidak ada link absen, tetapi kita ambil melalui form registrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk form registrasi itu atau Bapak Ibu yang telah melakukan registrasi, maka itu sudah menjadi otomatis menjadi absensi bagi kami. Nah, dan yang kedua juga untuk mengenai materi dan record materi beserta dengan e-sertifikat nanti akan kami share setelah webinar di periode 15 ini selesai atau di akhir kegiatan. Jadi sekali lagi e-sertifikat materi yang disampaikan oleh narasumber, begitupun juga dengan bahan-bahannya, kertas kerja atau dan lain-lain, dan record materinya akan dapat di-download oleh Bapak Ibu peserta setelah setelah semua materi di periode 15 ini selesai atau di akhir kegiatan.
Jadi seperti itu yang saya sampaikan untuk malam ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung bersama CV Konsultan Indonesia di webinar ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan bergabungnya di sini dapat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang ya. Baik, itu dari kami. Sampai jumpa di webinar selanjutnya yaitu pada insya Allah tanggal 13 Maret. Kita akan kembali bertemu melalui webinar atau Zoom. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk malam ini, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih yang sudah bergabung untuk malam ini. Sampai dijumpa di webinar selanjutnya. Saya akhir kata, saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.